Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 9 tentang bangun ruang sisi lengkung. Materi pertama akan kita mulai dengan tabung. Tabung seringkali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian bagaimana bentuk tabung? Beginilah bentuk tabung, seperti gambar di bawah ini. Kemudian kita akan mempelajari tentang unsur-unsur tabung. Tabung itu terdiri dari dua buah lingkaran sebagai alas dan tutup, serta satu buah persegi panjang sebagai selimut. Kemudian kita akan melihat tentang jaring-jaring tabung. Bentuk jaring-jaring tabung sangatlah mudah, karena kita telah mengetahui bahwa tabung itu terdiri dari dua buah lingkaran dan satu buah persegi panjang, maka sehingga hasilnya seperti gambar di bawah ini. Bukan matematika kalau nggak ada rumus-rumusan. Mari kita pelajari rumus luas permukaan tabung. Rumus luas permukaan tabung yaitu LP sama dengan 2πr dalam kurung R tambah T. Atau LP sama dengan 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan ada soal, hitunglah luas permukaan tabung yang memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Seperti biasa, kita tuliskan dulu rumusnya. LP sama dengan 2πr dalam kurung R ditambah T. Kurang tutup. Sama dengan 2 dikali Pi itu selalu tergantung dari R-nya. R itu adalah jari-jari. Jari-jarinya di sini 7. Maka kita pakai Pi-nya 22/7. Karena jari-jarinya kelipatan 7. Dikali 7 dalam kurung. Tadi jari-jarinya 7. Ditambah T-nya itu adalah 10. Kurung tutup. Sama dengan, di sini kita bisa coret karena 7 sama. Jadinya 2 dikali 22 dikali 7 tambah 10 yaitu 17. Sama dengan 2 dikali 22 yaitu 44. Kemudian dikali 17. Berapa? Kita hitung. 44 dikali 17. 4 kali 7, 28. 2, 4 kali 7, 28 lagi. Tambah 2, 30. 1 kali 4, 4. 1 kali 4, 4. Tinggal ditambah deh. 8 turun. 0 tambah 4 yaitu 4. 3 tambah 4 yaitu 7. Jadinya 748 cm kuadrat. Gitu aja, gampang kan? Selanjutnya kita mempelajari rumus volume tabung. Rumus volume tabung yaitu V sama dengan PR kuadrat T. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Misalkan ada soal, hitunglah volume tabung yang memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Seperti biasa, kita tulis dulu rumusnya. V sama dengan Pi R kuadrat T. Sama dengan, tadi kita tahu jari-jarinya 7, maka pakai Pi-nya 22/7. 22/7 dikali, ingat R kuadrat itu adalah R kali R, maka 7 kali 7. Kemudian dikali tingginya 10. Di sini ada 7, kita bisa coret dengan 7. Lalu kita hitung. 22 dikali 1 dikali 7, yaitu tinggal 22 dikali 7. Kita hitung berapa? 22 dikali 7. 2 kali 7, 14. 1. 2 kali 7, 14 lagi. Tambah 1, 15. 154. Kemudian dikali 10. Jadinya 1540. Satuannya adalah cm kubik. Nanti lama-lama kalian hafal kok. Kalau 22 dikali 7 itu pasti 154. Nanti masih ada banyak. Nanti ya seiring jalan lah ya kalian. Gampang kan? Setelah mengenal tentang tabung, kita lanjut ke materi kerucut. Pasti pada tahu ya topi ulang tahun? Ya itu yang namanya kerucut. Kalau masih nggak kebayang, begini penampakannya, seperti gambar di bawah ini. Sama seperti bola, kita juga akan mempelajari unsur-unsur kerucut. Kerucut itu terdiri dari satu buah lingkaran sebagai alas,
satu buah juring sebagai selimut, dan satu buah titik sebagai puncak. Maka bagaimana bentuk jaring-jaringnya? Nah, ini dia gambar jaring-jaring kerucut. Lanjut ke rumus luas permukaan kerucut. Rumus luas permukaan kerucut yaitu LP sama dengan PR dalam kurung R tambah S atau LP sama dengan PR kuadrat ditambah PRS. Biar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Misalkan ada soal, hitunglah luas permukaan kerucut yang memiliki jari-jari 3 cm dan tinggi 4 cm. Dalam mencari luas permukaan kerucut, kita tidak bisa langsung memasukkan rumus luas permukaan kerucut, karena kita membutuhkan selimut. Panjang selimutnya sendiri itu simpel. Kita tinggal menggunakan rumus Pythagoras. Maka, kita tulis pertama, S sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A itu dari mana? A itu adalah jari-jarinya, dan B itu adalah tingginya. Maka sama dengan akar dari A-nya itu adalah 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 3 kuadrat itu 9 ditambah 4 kuadrat yaitu 16. Sama dengan akar dari 25. Nah, akar dari 25 yaitu 5. Nah, sekarang kita udah tahu nih panjang selimutnya adalah 5 cm. Kita tinggal menghitung dengan dimasukkan ke dalam rumus luas permukaan kerucut. Maka LP sama dengan Pi R dalam kurung R ditambah S kurung tutup. Sama dengan, karena jari-jarinya di sini adalah 3, itu bukan kelipatan 7, maka kita pakai 3,14. Kalau admin seringnya nulisnya 314 per 100, agak lebih mudah aja sih, tapi sama aja. Dikali jari-jarinya tadi 3. Dalam kurung, jari-jarinya 3 ditambah, kita sudah tahu selimutnya, yaitu 5. Kurung tutup. Sama dengan, biasakan yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadinya, 314 per 100 dikali 3, dikali 3 tambah 5, yaitu 8. Nah, tinggal kita hitung deh. Sama dengan, pertama, kita hitung dulu, 314 dikali 3. Kita catat bersama ya. 314 dikali 3. 4 kali 3, 12. 1 kali 3, 3. Tambah 1, 4. 3 kali 3, 9. 942. Itu belum selesai, karena masih harus dikali 8. Maka kita kali lagi di sini. 942 dikali 8. 2 kali 8, 16. 4 kali 8, 32. Ditambah 1, 33. 9 kali 8, 72. Ditambah 3, jadinya 75. Jadi kita tahu 7.536 per 100. Nah, ini belum selesai juga. Kita ubah jadi bentuk desimal. Sama dengan 75,36 cm kuadrat. Nah, jadi luas permukaan kerucutnya adalah 75,36 cm kuadrat. Memang agak panjang sih, tapi terbiasakan nanti juga lama-lama kok. Selanjutnya tentang rumus volume kerucut. Rumus volume kerucut yaitu V sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat T. Atau ada juga yang menyebutkan V sama dengan luas alas kali tinggi bagi 3. Biar lebih paham, kita masuk contoh soalnya ya. Nah, misalkan ada soal, hitunglah volume kerucut yang memiliki jari-jari 3 cm dan tinggi 10 cm. Kalau untuk volume, kita bisa langsung masukkan rumusnya. Maka, V sama dengan 1/3 dikali Pi R kuadrat T. Kita tinggal masukkan angkanya. Sama dengan 1/3 dikali, karena jari-jarinya 3, di situ 3, maka Pi-nya menggunakan 3,14. 314 per 100 dikali 3 dikali 3. Ingat, 3-nya 2 kali karena R-nya kuadrat. Dikali tingginya adalah 10. Nah, di sini kita coret yang bisa dicoret. 3 bisa dicoret dengan 3. Ini 01 bisa kita coret juga dengan 0 di sini.
Kita tinggal hitung deh, sama dengan 1 kali 314, 314. Dikali 1, ya 314 lagi. Kemudian dikali 3. Kita hitung, 314 dikali 3. 4 kali 3, 12. 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. 3 kali 3, 9. 942 dikali 1, jadinya 942. Ingat, di sini masih ada per 10. Kita harus masukkan. Jadi per 10 sama dengan 94,2 cm kubik. Gitu aja, beres. Gampang kan? Materi terakhir adalah bola. Siapa sih yang nggak tahu bentuk bola? Kalau nggak tahu bentuk bola, mungkin selama ini kayaknya tinggal di gua ya. Tapi ya, sebagai bahan pembelajaran, mari kita perhatikan bentuk bola di bawah ini. Kita langsung masuk yuk ke rumus luas permukaan bola. Nah, rumus luas permukaan bola yaitu LP sama dengan 4πr kuadrat. Seperti biasa, agar lebih paham, kita masuk contoh soal. Misalkan ada soal, hitunglah luas permukaan bola yang memiliki jari-jari 10 cm. Maka kita tinggal masukkan rumusnya. LP sama dengan 4πr kuadrat. Sama dengan 4 dikali, pi-nya itu tergantung dari jari-jari. Jari-jarinya 10, maka pi-nya kita gampang menggunakan 314 per 100. Dikali 10 dikali 10. Ingat, R kuadrat itu jari-jarinya ada 2, jadi 10 kali 10. Sama dengan, kita tinggal coret yang bisa dicoret. 0 bisa coret dengan 0 di sini. 0 ini juga bisa dicoret dengan ini. Jadi 4 dikali 314. Kita hitung, 314 dikali 4. 4 kali 4, 16. 1 kali 4, 4. Tambah 1, 5. 3 kali 4, 12. Jadinya 1256 cm kuadrat. Gitu aja, gampang banget kan? Yang terakhir tentang rumus volume bola. Nah, rumus volume bola yaitu V sama dengan 4/3 kali πr kubik. Kita pelajari bersama yuk contoh soalnya. Misalkan, hitunglah volume bola yang memiliki jari-jari 30 cm. Maka, kita tinggal masukkan rumusnya. V sama dengan 4/3 pi r kubik. Sama dengan 4/3 dikali pi-nya itu tergantung jari-jari. Jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita pakai 314 per 100. Dikali, nah ingat, R kubik itu jari-jarinya ada 3, harus dikalikan 3 kali. Jadinya 30 kali 30 kali 30. Yang bisa coret kita coret 0 dengan 0, 0 dengan 0. Nah, di sini 3 bisa kita coret juga dengan 3. Jadinya sisanya 4 dikali 314 dikali 1 dikali 3 dikali 30. Nah, kita hitung dulu. 4 kali 314. 314 dikali 4. 4 kali 4, 16. 1 kali 4, 4. Tambah 1, 5. 3 kali 4, 12. Nah, 1256. Baru sampai sini. Kemudian harus dikali 3. Maka kita kalikan 3. 6 kali 3, 18. 5 kali 3, 15. Tambah 1, 16. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. 1 kali 3, 3. Ini belum beres karena masih harus dikali 30. Mari kita hitung sebelah sini. 3768 dikali 30. 0 kali 8, ya 0. 0 kali 6, ya 0. 0 kali 7, ya 0. 0 kali 3, 0 lagi. 3 kali 8, 24. 3 kali 6, 18. Tambah 2, 20. 3 kali 7, 21. Tambah 2, 23. 3 kali 3, 9. Tambah 2, 11. Tinggal kita tambahkan deh. 0-nya turun. 0 tambah 4, 4. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 3, 3. 11-nya turun. Jadi jawabannya adalah, kita kasih titik dulu, 113.040. Kita tuliskan 113.040 cm kubik.
Beres. Yang penting sih ngitungnya yang benar aja, karena biasanya angkanya besar-besar. Jadi ketika mengkalikan harus teliti. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.